Astaga, tubuh orang tua itu luar biasa. Bekas luka di punggung dan ototnya itu benar-benar nggak terkalahkan. Pemenang malam ini, Andi Larto. Rico? Ayah, janjilah padaku. Ayah harus rawat Wina sampai dewasa. Sebelum usianya 20 tahun, ayah jangan pernah turun tangan. Kalau enggak, aku enggak akan mati dengan tenang. Ayah janji. Rico, selama bertahun-tahun ini, ayah menyamar jadi Johan Larto dan terus menahan diri. Tinggal 3 hari lagi, usia Wina sudah 20 tahun. Dendamu tetap saja buat ayah khawatir. Acara tahunan Kota Z atau turnamen kategori remaja putri sekarang resmi dimulai. Bagus. Pertama, mari kita beri tepuk tangan meriah menyambut peserta pertama yang dijuluki IP Man Wanita, Wina Larto. Bagus. Wina ini siapa? Bisa-bisanya sampai final? Dia yatim piatu, kakeknya cuma pemulung sampah. Pelatih privat saja dia nggak mampu bayar. Dia bisa sampai sejauh ini, aku rasa cuma beruntung. Peserta lainnya petinju wanita jenius dari negeri seberang, Miss Wendy. Wing Chun, Wina, mari bertanding. Tapi Miss Wendy ini kok aku nggak kenal? Nggak kenal? Nanti kau bakal kenal. Wendy, kok bisa dia? Dia itu dari negara mercusuar di seberang lautan. Moderator, ini nggak salah? Ini babak final putri. Maaf, negara mercusuar akui 100 lebih gender. Miss Wendy ini secara biologis pria, tapi dia pribadi mengaku sebagai wanita. Ini nggak adil. Adil? Nona, aku ingatkan kau, Miss Wendy itu putra konglomerat di Kota Z. Pengeluaran di suplemen saja capai puluhan miliar setiap tahun. Puluhan miliar? Sedangkan kau, kabarnya keluargamu cuma seorang kakek yang jadi pemulung. Mau keadilan? Bela diri memang gak ada yang adil. Mau bertanding silakan. Kalau nggak, mundur. Wanita, saranku, kau sebaiknya cepat menyerah. Kalau nanti sampai cedera, bisa susah. Kakek, tenang saja. Ku pasti temukan pembunuh ayahku. Banyak omong, mulai saja. Baiklah, berani sekali. Hari ini akan kuhancurkan kau. Ayo, pertandingan dimulai. Semangat, 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 semangat. Oh! Bagus. Semangat. Kerja bagus. Makasih pujiannya Pak Yuda. Final tingkat kota ini asalkan bisa juara, maka bisa berguru sama jagoan nomor 1 di Kota Z dan kenalan sama orang penting. Nanti suruh wasitnya lebih cerdik. Tenang saja Pak Yuda. Hari ini Tuan Wendy pasti menang. Pergilah. Kau ini cuma bisa menghindar ya? Menghindar? Kau yang pria saja bisa ikut turnamen putri. Aku nggak boleh menghindar. Menghindar? Berhenti. Peserta Wina harap konfrontasi langsung. Kalau enggak, kau dianggap kalah. Atas dasar apa?
Peringatan pertama, kalau berani lawan wasit lagi, langsung dinyatakan kalah. Gawat. Ini curang ya. Menurutmu, lawannya itu putranya Yuda Haris. Sejak mulai pertandingan, dia sudah pasti juara. Sayang sekali. Gimana? Sekarang, gimana kau mau menghindar lagi? Licik. Tenang saja. Setelah aku lumpuhkan kau, aku akan ganti biaya pengobatanmu. Ayo! Wina, Wing Chun ini intinya incar kelemahan lawan. Satu serangan mematikan. Perhatikan baik-baik. Wah. Kakek salah langkah. Kelemahannya itu di sana. Wendy, berhenti! Lepaskan! Kau baik-baik saja? Dasar gadis tengik. Kau kejam sekali. Wina, siapa suruh kau serang tubuh bawah lawan? Tahu etika bela diri nggak? Cepat akui kekalahan sendiri. Minta maaf ke Pak Yuda. Kenapa aku harus mengaku kalah? Turnamen kategori putri nggak pernah ada aturan yang larang serang bagian bawah tubuh. Ini bukan turnamen kategori pria. Aku nggak langgar aturan. Bagus kau. Gadis liar. Usir dia keluar. Diskualifikasi dia. Satpam! Mana Satpam? Tunggu, Satpam! Mana Satpam? tunggu. Bicara baik-baik. Kau siapa? Aku kakeknya. Anak ini masih kecil. Kalau ada masalah bicarakan sama aku. Kau kakeknya si anak haram ini. Gadis liar yatim piatu. Pantas cuma bisa pakai cara kotor. Kau kakeknya ya? Ya. Cucumu sudah melukai anakku. Gimana kau mau selesaikan ini? Dalam seni bela diri, penyerang area vital memang gak terhormat. Kalau tersebar, karir bela diri Wina mungkin akan berakhir. Masalah ini memang salah cucuku. Begini saja, aku wakili cucuku minta maaf ke bapak dan putra bapak. Ya, itu maafkan kami. Kakek, di kategori putri nggak ada aturan larang serang bawah. Tapi juga gak ada aturan bilang boleh. Tapi, Dia sudah minta maaf. Apa bapak puas sekarang? Nggak puas. Dia harus mundur dari turnamen. Lalu merangkak satu putaran. Baru masalah ini bisa dianggap selesai. aku nggak akan menyerah. Mau mundur dari turnamen, apalagi berlutut padamu. Baiklah. Kau akan kulaporkan ke asosiasi bela diri. Dan bongkar perbuatanmu ke publik. Nanti bukan cuma di kota Z. Bahkan di seluruh negara barat. Kau nggak bisa ikut bela diri lagi. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Aku ini udah Haris. Aku konglomerat di kota Z. Begini cukup gak? Janji 20 tahun, sisa 2 hari lagi. Kalau urusan hari ini tersebar, mungkin musuh dulu bisa langsung datang. Aku belum bisa turun tangan. Sudahlah, pasti cukup. Begini saja, biar aku wakili cucuku berlutut. Biar aku saja. Kakek, Gapa? Wina, lihat gak? Kakekmu kayak seekor anjing. Lihatlah, sesuai janji aku sudah merangkak. Bisa dianggap cucuku mengundurkan diri. Gimana menurutmu? Lupakan saja masalah ini. Kakeknya Wina juga keterlaluan. Pengecut banget. Betul tuh. Harus tahu, juara turnamen kali ini bisa jadi murid Master Mario, ahli jurus 5 cambukan kilat. aku nggak punya kakek kayak kau. Wina. Tua bangga. Pulang nanti didik baik-baik cucumu yang nggak tahu diri itu. Sayang sekali. Itu langkah baik buat mengubah nasib. Wina,
Tunggu kakek, 2 hari lagi. Cuma 2 hari. Wina, ayo makan. Cucu baikku, jangan marah lagi. Ayo makan. Aku nggak lapar. Maafkan kakek. Kakek sudah bikin kau malu. Tapi ada beberapa hal nggak sesederhana itu. Kakek? Kakek kira yang aku pedulikan itu harga diri? Kakek kira aku peduli sama gelar juara? Yang aku pedulikan itu kesempatan kali ini. Kesempatan balas dendam buat orang tuaku. Soal balas dendam ini nggak sesederhana yang kau pikirkan. Begini, kasih kakek beberapa hari lagi, kakek akan pergi sendiri. Kakek pergi sendiri? Usia kakek sudah sepuh. Kakek mau pergi cari mati. Dengar, kakek. Sudahlah, makan dulu saja. Ayo. Nggak mau. Aku nggak perlu kau urus. Biar aku dipukul dan mati di luar juga bukan urusanmu. Sekarang kau bisa diam. Di luar lagi, Hucha. Kau mau kemana? Rico. Selama ini, ayah menyamar dan terus menahan diri. Tinggal 1 hari lagi, Wina sudah 20 tahun. Dendammu tetap saja buat ayah khawatir. Wina, kasih kakek waktu sehari lagi. Kakek pasti kasih kau kejelasan. Senang nggak? Sini kakak cium. Master Mario, mari ku perkenalkan. Ini putraku Wendy. Dia juga juara turnamen bela diri kota. Master Mario, saya, Wendy, beri salam. Saya mohon agar jadi murid Master. Juara turnamen kota. Seingatku yang kategori putra bukan putramu. Master, sandinya 6 angka 8. Ini sedikit niat baik dariku sebagai rasa hormat. Mohon Master berkenan terima. Sebenarnya juara kategori putri. Namanya juga juara. Benar Ya. kan? Yang penting bisa masuk lingkaran ini. Cepat panggil guru. Guru, Baik. Murid yang baik. Baik. Bos, Di sini nggak ada orang luar. Katakan saja langsung. ada seorang gadis usia 19 tahun. Tanda tangan kontrak hidup mati. Katanya mau berguru sama bos dengan pertarungan itu. 19 tahun. Pertarungan maut. Siapa namanya? Kayaknya namanya Wina. Wina, Waina. Kalian kenal dia? Master Mario. Bukannya ini tontonan yang datang sendiri. Kau pilih yang hebat. Arena tinju gelap kayak begini bukannya. Paling suka lihat. Yang nekat mati. Pak Yuda, kau hebat juga ya. Hari ini aku pasti bisa untung besar lagi. Tentu saja. Panggil Tyson untuk bertarung. Baik. Para tamu sekalian, malam ini akan ada pertarungan Silakan pasang taruhan. Pertarungan maut? Itu kontrak hidup mati. Akhirnya ada acara berbahaya ini. Acara tanpa kematian ini, apa serunya? Kedua peserta pertarungan maut adalah Wina, gadis usia 19 tahun, 19 tahun? Terlalu kurus. Di pihak lain, jagoan arena kami, sang raja tinju Tyson. Bukannya ini Raja Tinju Gelap dulu. Menarik sekali. Si cantik dan si buas. Ya, gadis malang. Kurasa kau nggak bisa tahan beberapa menit di arena. 1 pukulan. Atau 2 pukulan. Aku tebak, nggak bisa 1 pukulan pun. Pertandingan dimulai. Silakan pasang taruhan. Pasti pasang ke Tyson. Bocah kecil, Om akan mulai. Setelah jam 12 malam ini, Waina sudah 20 tahun. Ada beberapa hal sudah saatnya diberitahu ke dia. Wina, di mana dia? Kapan dia pergi? Kontrak hidup mati? Malam ini, di arena tinju gelap, lokasinya harusnya di barat daya, kira-kira 120 km.
Aku harus berhasil berguru dan temukan pelaku sebenarnya. Bocah kecil, terima seranganku. Serang! Apa yang menarik ini? Bocah kecil, hindaranmu lumayan cepat ya. Bagus! Bagus! Pukulan yang bagus! Bunuh dia! Dia dijatuhkan. Sekarang waktunya. Berdiri! Bangun! Tyson! Kau itu Raja Tinju. Aku menyerah. Aku menyerah. Ada apa? Kenapa menyerah? Aku berhasil. Jangan buru-buru. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Master Mario, aku menang. Belum tentu. Aku harus menang. Aku harus berguru. Maaf, nggak sengaja. Apa aku menang? Enggak. Kau lagi menggelitikku ya? Menyerahlah. Enggak akan. Aku mau menang. Aku mau berguru. Bagus! Bagus! Kulumpuhkan kau. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Habisi dia. Ayo serang. Habisi dia. Habisi dia. Ya, habisi dia. Ya, habisi dia. Bocah kecil, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Ayah, ibu, aku nggak bisa balaskan dendam kalian. Kakek, aku sudah buat kakek khawatir. Injakan yang bagus. Aku kakeknya. Kakek, Di arena, siapa yang halangi aku? Harus mati. kakek, Maaf, aku sudah berumur. Nggak punya tenaga. Sudah nak, berhenti saja. Ikut kakek pulang. kakek. Aku nggak ketemu informasi soal si pembunuh. Anak bodoh. Yang penting kau baik-baik saja. Ayo pergi. Ikut kakek pulang. Mulai besok kakek ajari kau bela diri. Ayo. Kakek, kakek pergi dulu. Sekalipun aku mati di arena, aku juga nggak akan kayak kakek yang pengecut dan memohon hidup. Nggak usah ikut campur urusanku. Pergilah. Cepat pergi. Pergi. Jangan keras kepala lagi. Pergi. Pergi kemana? Sudah tanda tangan kontrak hidup mati, maka nyawanya milik arena ini. Kau nggak tahu.
Berapa kau minta biar cucuku bisa pergi? Memangnya aku kurang uang? Tua bangka. Orang ini jagoan terhebat di kota Z. Mana mungkin dia kekurangan uang? Tentu saja, kali ini jangan kira kau bisa sujud minta maaf buat lupakan masalah ini. Lalu, kau mau gimana? Sederhana saja. Penuhi kontrak hidup mati. Wina dan dia cuma boleh satu yang berdiri di sini. Begini saja deh, aku gantikan cucuku. Bisa? Lihatlah. Tua bangka, ini pertarungan maut. Tulangmu sudah tua begini. Apa nggak takut jadi remuk? Aku nggak setuju. Kakek nggak bisa usik mereka. Cepat pergi. Gadis bodoh. Kakekmu ini ahli hebat, sungguh. Kakek, Boleh aku ikut tanding? Aku nggak salah dengar. Master Mario, satu orang mati. Dua orang pun mati. Mending tambahkan daya tarik. Lihatlah, mereka ini lagi tunggu tontonan seru. Baik. Aku setuju. Bertarung! 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 kakek, aku salah. Aku mohon, cepatlah pergi. Bertarung! Bertarung! Anak bodoh, jangan takut. Kakek, Wina, tenang saja. Kakek nggak apa-apa. Tyson. Buat lebih seru. Baik. Dasar tua bangka. Satu pukulan saja sudah mati. Baik, ayo. Tua bangka, jangan mati terlalu cepat. Masih ada 4 menit. Ayo, Lihat baik-baik. kakek, Cuma ini. Tua bangka ini jangan-jangan sudah mati. Satu tinju Tyson 500 kg. Sebagus apapun fisik orang tua itu, paling kuat cuma tahan 2 pukulan. Orang tua ini gimana pun beratnya ada 50 kilogram, kan? Kok sekali pukul terlempar sejauh itu? Jangan-jangan itu efek obat? Ya, pasti efek obat. anak muda, tinjumu sangat keras, tapi belum bisa membunuh. Kau Lagi. cari mati. kakek, hati-hati. Kakek, kakek, Sudah muncul. Jurus mematikan Tyson. Tendangan maut. Satu tendangan 1000 kilogram. Tendangan maut. Benar. Sekali tendangan ini bisa patahkan pelat baja setebal 5 cm. 5 cm? Apa artinya itu? Ku tendang mati kau, tua bangka. Bagus. Bagus. Apa tendanganmu benar-benar kena aku? Pikirkan baik-baik. Kau kira kau benaran menendangku? Kenapa bangun lagi? Kenapa berdiri lagi? Kau bisa lemahkan tenaga? Tyson. Cepat bertindak. Sial. Lagi. Tua bangka, kau bisa melemahkan tenaga. Ya, bagus. Biar kulihat gimana kau lemahkan lagi. Oi! Ya! Oi! Bagus. Pukulan bagus. Pukulan bagus. Masih ada 10 detik. Melemahkan tenaga, ku biarkan kau lemahkan. Tua bangka, belum mati. Banyak orang yang mau habisi aku. Tapi kau belum pantas. Cari mati. Dua pukulan itu mengenai pelipis. Mungkin seorang jagoan seberat 100 kg lebih juga akan mati, kan? Enggak. Mati pun itu pantas. Tua bangka, cari mati. Iya. Waktunya habis.
Astaga, tubuh orang tua itu luar biasa. Bekas luka di punggung dan ototnya itu benar-benar nggak terkalahkan. Keren banget. Ini. Rico, harapanmu sudah ayah tepati. Tua bangka. Cari mati. Bocah, kau terlalu lemah. Jadi, aku cuma kasih kau sekali serangan. Mampu atau enggak kau menahannya, itu tergantung nasib. Apa? Kau adalah orang itu? Ada apa? Kenapa Tyson jatuh? Ada apa? Apa sekuat itu? Mana mungkin Tyson kalah? Ya? Dia itu Nggak mungkin. Sekalipun tua bangka itu punya sedikit kemampuan, dia nggak mungkin bisa langsung jatuhkan Tyson dalam sekali sentilan. Tapi Bos, obatnya. Efek obatnya habis. Maksudmu obat perangsang itu? Benar, obat itu ada masa efektifnya. Begitu tiba waktunya, pengguna akan jadi sangat lemah. Tyson ini tadi terlihat kuat di arena, tapi sebenarnya sudah lemah sekali. begitu rupanya. Berhenti. Aku sudah menang di arena. Belum boleh pergi? Mau pergi? Tanyakan dulu pistol. Di tanganku mengizinkan nggak? Kalau kau gerak lagi, aku akan menembak. Wendy, kau nggak apa-apa. Syukurlah. Cuma insiden nggak sengaja. Kok aku merasa orang itu agak familiar. Sedikit mirip Andi Larto 20 tahun yang lalu. Andi Larto? Gak mungkin. Itu jagoan pertama bela diri dulu. Dijuluki manusia terkuat dalam 1000 tahun. Mana mungkin dia itu orang tua lemah kayak begini. Kau periksa latar belakang dia. Bahkan kalau dia itu Andi, sudah 20 tahun berlalu. Dia juga sudah orang tua renta. Apalagi, hadiah buronannya capai 10 miliar. Apa? 10 miliar? Dolar. No. Dolar? Waina, kau sudah sadar. Ayo, minum obatnya. Kakek nggak apa? Memangnya kakek bisa kenapa? Gimana kakek bisa selamat? Hehehe, karena kakek bisa ilmu bela diri. Kakek mulai berbuah lagi. Kalaupun kakek bisa bela diri saat muda, sekarang kakek sudah tua. Cepat ceritakan gimana kakek bisa lolos. Baiklah, sudah begini, kakek gak akan sembunyikan lagi. Ambil ini. Lihatlah. Tang tang tak. Apa ini? Piala juara bela diri dunia? Kakek juara bela diri dunia? Andi Larto? Itu aku, kakekmu. Dengar? Kakek dulu jagoan pertama bela diri. Gak terkalahkan di seluruh dunia. Dijuluki manusia terkuat dalam 1000 tahun. Itulah kakekmu, yaitu aku. Kakek. Berapa harga kakek beli? Berapa harga? Apanya? Itu kakek. Dapatkan sendiri. Kakek gak terkalahkan di seluruh dunia. Langsung meraih juara. Baiklah. Lalu, kakek mau apa? Belajar bela diri dari kakek. Lalu, warisi keahlian kakek. Kemudian, Lepaskan denda. Benar kan? bukan dendam orang tuamu. Kakek sendiri, Kakek, berhenti berpura-pura. Di sini tertulis Andi. Bukan Johan. Lain kali pialanya ingat ganti nama. kakek memang. Jangan-jangan kakek mau bilang, kakek juga ubah nama. Ini pun kau tahu. Tentu saja aku tahu. Kakek berharap aku bisa jalani hidup dengan damai. Jadi, ciptakan kebohongan buat menipuku, Enggak, tapi aku nggak marah.
aku pasti akan berlatih bela diri dengan usahaku sendiri. Setelah aku benar-benar siap, baru ku balas dendam buat ayahku. Tapi, Kakek, aku mau andalkan usahaku sendiri. Boleh? tentu saja boleh. Baiklah, kakek penuhi keinginanmu. Minum obat ini. Gimana? Kakek, obat ini. Kakek tahu kau mau balas dendam sendiri. Kakek gak akan halangi. Tapi kondisimu terlalu lemah. Kau butuh nutrisi sub 9 transformasi. Jalan bela diri ini gak cuma berusaha keras saja. Ayah, Johan itu beneran cuma orang biasa. Selama 10 tahun ini dia hidup dari menyapu dan pungut sampah. Mending salah bunuh daripada melewatkan. Kalau itu beneran dia, itu bernilai 10 miliar dolar. Tapi ayah, aku masih... Wendy, bukannya kau sangat membenci gadis bernama Wina itu? Ku kasih kau kesempatan bermainkan dia. Cucuku tersayang sungguh rajin. Biar kakek periksa. Bagus. Ada kemajuan. Oh, Wina, istirahat dulu sebentar. Jangan kelelahan. Minum obatnya dulu. Kakek, aku merasa sudah lebih baik. Kekuatanku juga bertambah banyak. Aku mau ikut turnamen bela diri provinsi. Di sana mungkin ada kabar soal pembunuh orang tuaku. Cucuku sudah besar. Sudah nggak menurut sama kakek. Gimana aku hidup? Kakek, taruh di sana saja. Nanti ku minum. Ini baru cucuku yang manis. Ingat minum nanti, ku taruh di sini ya. Kakek nggak ganggu kau lagi. Ini sub 9 transformasi yang terakhir. Setelah Wina minum, kondisi fisiknya harusnya bisa menyamai 30% dari masa mudaku. Walau cuma 30%, rebut kejuaraan tetap mudah saja. Kakek, kematian ayahku. Pasti kakek juga sangat sedih, kan? Kakek tenang saja. Aku pasti akan andalkan usaha sendiri. Jadi master generasi, balaskan dendam ayahku, dan wujudkan keinginan kakek. Ya. Siapa ini? Bukannya ini si pecundang? Jenius bela diri terkenal di kota Z? Kenapa? Gak kenal aku lagi? Minggir, Cukup galak juga. Bawa apa ini? kembalikan padaku. Aku justru pengen lihat si tua bangka itu kasih apa padamu. Harum banget. Nah, nih, ku kembalikan. Minumlah. Jangan sia-siakan niat baik kakekmu yang pemulung itu. Cari mati. Kenapa? Marah? Hah? Mau lawan aku? Ayo. Aku sangat gak terima kalah waktu itu. Aku kasih kau kesempatan. Jangan paksa aku. Paksa kau. Aku memang paksa kau. Kenapa? Ayo, kita bertarung. Kalau kau nggak bertarung serius, aku akan suruh orang habisi tua bangka itu. Kuat sekali. Kau terlalu lemah. Lawan perempuan saja bisa kalah. Sialan. Memangnya kau cuma bisa menghindar? Menghindar? Gak apa kan? Mau ke rumah sakit? Ke rumah sakit apa? Serang! Maju! Habisi dia!
Kau, Ilmu bela diri itu suci. Kau belum pantas jadi lawanku. jangan. Ampun. Kalau kau berani ancam aku dan kakekku lagi, aku pasti akan habisi nyawamu. Baik, Cepat pergi. bangun. Sampah. Ah, ah, Kau. Gak kusangka. Gadis ini lumayan cantik juga. Tuan Wendy, sekarang harus gimana? Bisa apa lagi? Dia berulang kali bikin aku malu. Kalau aku biarkan begitu saja, bukannya terlalu menguntungkan dia. Kita cari tempat saja. Semua kebagian. Makasih, Kak. Oh, ya. Cari yang jago memotret. Lalu, atur seseorang pergi kabari si tua bangka itu. Aku mau dia. Hah? Bawa pergi. "20 tahun gak ketemu, nyali kalian bertiga sudah makin besar ya? Beraninya datang ke halamanku. Kenapa? Mau halangi aku turun gunung? Johan, kau sudah sembunyi selama 20 tahun. Kenapa gak terus bersembunyi? Benar. Kalau kau nggak turun gunung, kami, 3 sesepuh dunia bela diri, bisa membantumu tuntaskan semua dendam. Kalau aku bersikeras mau turun gunung, Kami bertiga berhak lumpuhkan ilmu bela dirimu. Rahmat, gimana menurutmu? Demi keamanan dunia bela diri, kau nggak boleh turun gunung. Kalau kau bersikeras, aku juga terpaksa harus turun tangan. Dua 20 tahun lalu, aku mengasingkan diri. Bukan karena kalian kuat, tapi karena aku, Andi, gak mau lagi ciptakan pembunuhan. Kalau aku mau keluar dan balas dendam, kalian gak bisa halangi aku. Enya, Rahmat, kau nggak apa kan? Rahmat, Bukannya kau bilang Johan sudah 70 lebih. Kemampuannya sudah sisa kurang dari 10%, tapi aku merasa dia sekarang lebih kuat dari dulu. benar. Pukulannya tadi kalau nggak ditahan, aku sudah pasti mati. Rahmat, Rahmat, kau nggak apa-apa. Julukan manusia terkuat dalam 1000 tahun memang mengerikan. Tapi, kurasa ini hal yang bagus. Hal bagus? Hal bagus? Benar. Dunia bela diri dilatih kini. Terputus regenerasi. Sebentar lagi, turnamen bela diri nomor 1 dunia akan dimulai. Mending kita suruh Johan ikut turnamen. Dia mau dengarkan kau? Tentu nggak akan. Tapi kalau musuhnya juga di sana, dia pasti akan pergi. Ayo pergi. Ayo. Kau sudah dengar? Putra konglomerat itu tangkap Wina. Ditangkap? Kapan? Dibawa kemana? Gudang. Kau pahamlah. Kali ini, Wina bakal sangat menderita. Gadis ini lumayan cantik juga. Hah? Sudah, jangan potret lagi. Sudah bawa barangnya? Sudah. Obat teknologi tinggi dari luar negeri. Katanya bahkan bisa lelehkan batu. Barang bagus. Perempuan ini sanggup tahan nggak? Tenang saja, dia ini pelatih bela diri. Tahan banting. Lepaskan aku. Heyo, sudah sadar? Boleh saja lepaskan kau. Kau harus temani kami bersenang-senang. Ya, kan? Kakek. Kakek di mana? Kakek? Kakek di sini. kalian cari mati. Kalian cari mati. Kakek. Wina, Kakek. Cepat lapor polisi. jangan takut. Kakek di sini. Johan, akhirnya kau datang. Kau yang kutunggu. Aku sudah lama menunggumu. Aku juga mau perlihatkan padamu gimana aku permainkan cucumu nanti. Bocah lancang. Lepaskan cucuku sekarang. Tua bangka. Beraninya bicara begitu sama Tuan Wendy. Jujur saja,
Tuan Wendy mempermainkan cucumu, itu kehormatan dia. Benar, kalau Tuan Wendy puas main, nanti bisa dikasih uang. Uang sebanyak itu yang nggak bisa kau dapat seumur hidup. Betul. Oh ya, Sakit. Lepaskan, Johan. Lepaskan. Keluarga Haris di kota Z punya uang dan pengaruh. Kalau berani serang aku, akan kubiarkan kau. Dan cucumu nggak bisa bertahan di kota Z. oh ya, Kalau enggak, pengaruh keluarga Haris di kota Z nggak terbantahkan. Mana mungkin bisa dipahami pengemis kayak kau? kau salah. Aku salah? Kekuasaanku juga nggak bisa kau bayangkan. Serang! Cepat serang! Jangan mendekat, aku pewaris keluarga Haris. Kalau kau berani sentuh aku, akan kubuat kau. Memangnya keluarga Haris apa? Lepaskan Tuan Wendy. Lepaskan Tuan Wendy. Wina, Kakek, Tua bangka, kalau berani, hadapi aku. Ayo, kalau kau berani sentuh aku, kepala cucumu bakal aku penggal. Tua bangka. Cepat lepaskan. Kalau enggak, aku akan bertindak. Wina, kakek jangan lepaskan. sekarang lepaskan cucuku. Kau suruh lepas, langsung lepas. Raja Golok Ganda, bunuh dia. Aku mau dia mati. Gampang, lepaskan cucuku. Boleh saja. Bukannya kau jago bertarung? Begini saja. Asalkan kau bisa tahan satu tebasan dia, aku akan lepas cucumu. Raja Golok Ganda, Benar. Dia ahli yang direkrut oleh keluarga Haris dengan bayaran mahal. 2 goloknya berbobot 50 kg. Jurus goloknya nggak tertandingi. Orang tua, berani enggak? tulangku keras. Boleh dicoba. Jangan kakek. Mereka nggak bisa dipercaya. Diam, tua bangka. Aku akan tepati kata-kataku. Asalkan kau bisa tahan satu tebasan darinya, aku akan lepas cucumu. Jangan kakek. Kakek, Gadis bodoh. Cuma 1 tebasan. Bahkan 10 tebasan. 100 tebasan. Itu juga bukan masalah. Kau lupa? Kakek bisa bela diri. kakek. Raja Golok Ganda, habisi dia. Kakek, Tua bangka, pas bilang kau bisa bela diri. Aku rasa kau sudah ketakutan kan? Pernah dengar tuku berdarah? Tungku berdarah? Konon, bisa melatih tubuh sampai tingkat kesempurnaan tertinggi. Benar. Manfaatkan kontraksi otot, biarkan golokmu tertancap dalam tubuhku. Tentu saja, kemampuanku nggak sebatas itu. Kau bercanda? Kau bisa buat tubuhmu terlatih sampai tingkatan begitu? kakek hati-hati. Ada apa ini? Ini, Bocah, golokmu terlalu lambat. Berani ancam cucuku. Raja Golok Ganda. Jangan mendekat. Aku putranya Yuda. Ayahku itu konglomerat. Kalau kau berani mendekat lagi, Terlambat. aku akan. Kakek, Tua bangka. Kau berani? Aku ini pewaris keluarga Haris. Kalau kau berani sentuh aku, cucumu akan dipenggal. jangan. Kakek, latar belakangnya terlalu kuat. Kalau bunuh dia, kita akan bahaya. Kakek, ayo kita pulang. Pulang. Ayo pergi. Wina, cuma luka kecil. Nggak usah repot begini. Wina, sebenarnya kakek. Kakek, padahal kakek punya kemampuan. Kenapa nggak balaskan dendam orang tuaku? Dia juga anak kakek. Cucuku sayang, ada beberapa hal nggak sesederhana yang kau pikirkan. Kakek, ajarilah aku bela diri. Kalau kakek punya kesulitan, dendam orang tuaku, aku sendiri yang balaskan. Hei, Halo? Siapa ini?
Wina, kan? Bukannya kau mau berguru padaku. Aku setuju. Master Mario? Maaf. Aku sudah punya guru. Kakekku bisa ajari aku bela diri. Kalau begitu ya, aku masih berpikir. Mau kasih tahu penyebab kematian orang tuamu? Kalau nggak mau tahu, ya sudah. Tunggu. Aku. Besok jam 12 siang, datang ke Balai Bela Diri, Mahesa. Wendy, kerja bagus. Ya. Johan itu lumayan hebat. Bahkan Raja Golok Ganda nggak berdaya di depannya. Wajar saja. Master Mario. Dari laporan Raja Golok Ganda, aku bisa yakin 90% dia itu Andi Larto 20 tahun yang lalu. Itu benaran dia? Benar. Lantas kenapa? Sudah 20 tahun berlalu. Dia sudah lama nggak di puncak. Master Mario, apa kau bisa kalahkan dia? Aku nggak bisa turun tangan. Master Mario, kalau Anda nggak bertindak, siapa lagi bisa bertindak? Bertahun-tahun ini, Andi sudah terlalu banyak membunuh. Ada banyak orang dunia bela diri yang mau bunuh dia. Nggak terhitung jumlahnya. Pak Yuda, tolong kau adakan sebuah pesta. Aku akan undang para jagoan bela diri. Aku mau adakan kongres pembasmi iblis. Dengan bantuan dunia bela diri, aku mau habisi tua bangka itu. Guru yang terhormat, terimalah sujud dari murid. Baik. Selamat Master Mario atas perolehan murid baik. Selamat Master Mario. Hadirin sekalian, hari ini kalian bisa hadir di upacara penerimaan muridku. Aku sangat senang, juga merasa terhormat. Bisa didatangi begitu banyak jagoan bela diri. Bukan apa-apa, tapi hari ini aku akan menerima seorang murid lagi. Wina Larto. Siapa orang ini? Kok penampilannya lusuh begitu? Bahkan perempuan. Jangan-jangan gadis ini punya backingan? Master Mario. Bagus. Sungguh wanita nggak kalah dari pria. Sangat bagus. Penuh semangat. Wina, Master Mario sungguh baik hati mau terima kau jadi murid. Cepat sujud dan beri penghormatan. Cepat, berterima kasih. Benar. Guruku sudi menerimamu. Itu keberuntunganmu. Memang, sujud dan beri hormat itu wajib. Dengar gah? Cepatlah. Aku datang hari ini bukan mau berguru. Melainkan mau Master Mario kasih tahu siapa pembunuh orang tuaku dulu? Kau nggak mau berguru padaku. Nggak mau. Wina, berani sekali kau. Master Mario di sini. Nggak kubiarkan kau bicara lancang. Cepat berlutut dan sujud minta maaf. Gadis ini nggak mau berguru. Ya sudah, jangan dipaksa. Bukannya kau pengen tahu gimana kematian orang tuamu? Biar ku kasih tahu. Dulu, pembunuh orang tuamu adalah kakekmu sendiri. Apa? Kalau enggak, apa? Kakekmu begitu kuat. Kenapa dia nggak balaskan dendam? Itu adalah pembunuhan anaknya sendiri. Aku nggak percaya. Kau nggak percaya? Kau tahu siapa kakekmu? Apa? Kakekmu adalah manusia paling kejam dan keji di dunia ini. Mereka mati karena ulah kakekmu. Ya, benar. Orang ini, Master Tanu yang gagah berani dulu. Kedua kakinya dilumpuhkan kakekmu pakai cara licik sampai kini nggak bisa berdiri. Orang ini Master Wira yang berhati luhur dulu. Dilukai kakekmu pakai senjata rahasia sampai kekuatannya hancur secara paksa. Kini, dia jadi orang lumpuh. Orang ini biksu terkemuka di dunia bela diri dulu. Dia menguasai 36 jurus rahasia Shaolin dan dilumpuhkan sendiri oleh kakekmu. Kakekku itu orang baik. Orang baik? Orang baik mana yang pakai cara kejam begini? Putra orang baik mana yang sampai diburu orang dunia bela diri dan dipenggal hidup-hidup? Orang tuaku kena balas dendam orang? Kalau enggak, dosa berdarah dilakukan kakekmu. Tapi dia sendiri justru nggak terima hukuman apapun, malah buat orang tuamu mati mengenaskan. Menurutmu, siapa yang bunuh orang tuamu? Nggak mungkin. Hadirin sekalian, aku, Mario, adakan kongres pembasmi iblis ini
dengan tujuan singkirkan penjahat dunia bela diri 20 tahun silam, Andi Larto. Habisi 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 Andi Larto. Wina, demi keadilan dunia bela diri, apa kau mau gabung dengan kami? Aku Ambil ini. Sejak kapan aku jadi iblis? Hah? Ini? Wina, Dia adalah Andi Larto? Orang itu Andi Larto? Benaran dia? kalian masih kenal aku? Hah? Andi Larto. Itu dia, Andi Larto. Andi, kau bunuh guruku. Aku mau kau bayar pakai nyawamu. Andi, kau lumpuhkan seniorku. Hari ini, aku mau kau mati. Andi, hari ini aku akan balas dendam ayahku. Aku habisi kau. Mau habisi aku? Kalian masih terlalu muda. Wina, ayo pergi. Pembunuh orang tuamu sudah kakek temukan. Ayo. Wina, kakek. Dulu kakek yang lumpuhkan mereka? mereka. Memang kakek yang turun tangan. Tapi, mereka masih hidup sekarang. Itu benar-benar di luar dugaanku. Mau balas dendam padaku, ya? Cukup, Wina, kau kenapa? Johan. Oh enggak, Andi. Dulu orang tuaku dibunuh. Akar dari segalanya apa karena kau? Memang itu kesalahan kakek. Tapi, Wina, Nggak ada tapi. Andi, aku nggak punya kakek kayak kau. Dendam orang tuaku. Aku nggak akan balas lagi. Ilmu bela diri. Juga nggak mau kupelajari lagi. Iya. anak ini. Andi, 20 tahun gak ketemu. Kok kau jadi begini sekarang? Waktu ketemu beberapa hari lalu, aku sampai gak kenal. Marah ya? Tenang saja. Aku sudah siapkan banyak pertunjukan buatmu. Sangat lengkap. Gimana? Disalahpahami cucumu sendiri. Rasanya enak kan? Kau membohongiku. Aku sama sekali gak bohong. Aku cuma kasih tahu kebenaran dulu. Sedikit padamu saja. Cuma kau memilih untuk percaya. Mau salahkan siapa? Lalu mereka? Lumpuhnya mereka memang karena kakekmu. Termasuk orang tuamu. Itu karena kakekmu di masa mudanya menyebabkan banyak utang darah. Dan menimbulkan kebencian. Wina, kau belum tahu kan? Dulu kakekmu bukanlah penjahat. Bahkan singkirkan kejahatan bagi rakyat. Mereka bertiga adalah pemimpin dunia ilegal kala itu. Lihatlah otakku ini. Aku lupa bilang. Golok ini beracun. Makasih banyak pada cucumu. Kalau enggak, akan sulit berhasil. Kakek tangan kakek. Wina, aku nggak apa-apa. Kau juga mau membunuhku? Benar. Biar ku perkenalkan diri. Aku Mario Mahesa, pemimpin dari aliran tinju Tai Chi Hanaria. 20 tahun lalu, guruku, Joko Mahesa, kalah telak darimu dan dipatahkan tangan kakinya olehmu. Kau masih ingat? Siapa? Joko Mahesa. Aku ingat sekarang. Dia itu si pemain akrobat keliling. Diam. Andi, kau pikir sekarang masih kayak 20 tahun lalu? Tinju takut pada yang muda. Oh, Entah fisikmu sekarang bisa menahan berapa pukulan dariku? aku sudah tua. Tapi tubuh ini masih kuat. Kau nggak percaya? Coba saja sini. Cari mati. Ya!
coba saja sini. Cari mati. Kau terlalu lemah. Lima cambukan kilat. Guru? Kau ini lebih tua dariku. Kakek nggak apa-apa. Mana mungkin kakek ada apa-apa. Wina, ayo pulang. Juara 20 tahun lalu memang luar biasa. Andi, 20 tahun. Aku mencarimu selama 20 tahun. Hari ini, akan kubiarkan kau merasakan kehebatan tinju Tai Chi Hanaria. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Anak muda, aku belum berniat menghabisimu. Tua bangka. Diam kau. Aku mau kau menatapku langsung. Aku mau kau melihatku. Tua bangka. Aku habisi kau. Kakek, awas belakang. Ku habisi kau. Kakek, kakek nggak apa-apa. Kakek nggak apa-apa. Tahu. Kenapa dulu? Kenapa aku lumpuhkan bela diri gurumu? Kau Itu karena caramu dan gurumu sama-sama hina. dilarang menghina guruku. Kumohon, lepaskan aku. Aku salah. Aku. Mau balas dendam? Anak muda, kau masih kalah jauh. Aku salah. Di kehidupan berikutnya, hati-hati. Kamu apa? Ini, aku sudah tua. Kakek nggak apa-apa. Mana mungkin kakek ada apa-apa? Di dunia ini, orang yang bisa melukai kakekmu belum lahir. Kakek ini kayak kecoak yang tangguh. Ayo, cucu manisku, ayo kita pulang. Berhenti. Kau juga mau bunuh aku. Tua bangka. Ada yang mau beli nyawamu. Selain itu, lumayan mahal. Cuma dengan ini, Tua bangka, apa gunanya kau punya tinju keras? Sekeras apapun tinjumu, memang bisa lebih hebat dari peluru? Kakek, hati-hati. Wina, aku kasih kau kesempatan. Kalau kau ikut aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Nggak tahu diri. Ayah, habis dia. Barusan waktu bertarung, sebagian besar tenaganya sudah habis. Sekarang di hadapan peluru, dia ibarat selembar kertas putih. pakai senjata. Gimana kau melakukannya? Jangan tembak, bicarakan baik-baik. Jangan tembak, bicarakan baik-baik. Jangan gegabah. Bicarakan baik-baik, jangan tembak. Letakkan senjatanya. Lepaskan anakku. Kalau enggak, aku akan menembak. Jangan takut, kek. Aku nggak takut mati. Kakek takut. Tapi kakek takut kau mati. Andi,
Letakkan senjatanya. Aku nggak percaya ada begitu banyak orang di sini. Kau sendirian memangnya bisa habisi kami semua? Ini. Letakkan senjata. Aku suruh letakkan senjata. Kakek, jangan letakkan. Hai, bukannya cuma senjata. Kakek ngapain? Waina, Kau belum jelas ya? Kakekmu mau bunuh diri buat minta maaf pada kami. Kakek, jangan lakukan hal bodoh. Kakek satu-satunya keluargaku. gadis bodoh. Mana mungkin kakek lakukan hal bodoh? Tenang saja. Aku sarankan kalian sebaiknya jangan menembak cucuku. Tenang saja. Asal kau tarik pelatuknya, aku jamin gak akan tembak cucumu. Benar, aku bersumpah dengan nyawa ayah. Semoga kalian menepati janji. Dia mau ngapain? Kakek, Gadis bodoh. Gak apa-apa. Kakek lagi melindungimu. jangan. Wina, kakekmu benar-benar bodoh. Kakek, Akhirnya mati juga. 20 triliun. Itu 20 triliun? Baik. Bawa pergi mayatnya. nggak boleh. Wina, salahkan saja nasibmu yang malang. Siapa suruh kau menyinggungku? Licik, Aku licik? Aku licik. Kenapa kalau aku licik? Sebelum kakekmu bunuh diri, aku masih waspada. Sekarang kakekmu sudah tiada. Sudah, Wendy, jangan teruskan. Habisi perempuan ini. kalian berani? Kenapa nggak berani? Tenang saja, aku nggak akan lepaskan kau dengan mudah. Aku akan buat kau hidup sengsara. Kau manusia atau hantu? Kakek, Ternyata belum mati. Mati? Mana mungkin aku mati? Mana mungkin? Padahal, aku lihat kau tembak diri sendiri. Gimana bisa kau baik-baik saja? Tembak diri sendiri? Ini? Cuma senjata saja memangnya bisa melukaiku? Tanganku. Kau baik-baik saja. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku akan tembak. Cepat keluar. Kalau nggak keluar lagi, aku akan mengamuk. Ketua Sekte Taichi, Rahmat Jaka. Ketua Sekte Pakua, Mardidanu. Ketua Sekte Hanaria, Jamal Surya. Kok 3 sesepuh ini datang semua? Syukurlah, mereka itu 3 orang terkuat dalam bela diri di Latu. Dengan ada mereka, Andi nggak akan bisa lolos. Saya Yuda, beri hormat pada ketiga sesepuh. 3 sesepuh, akhirnya kalian datang. Yaitu, Andi Larto 20 tahun yang lalu. Cepat hadapi dia. Hukum dia. gawat. Kabarnya mereka itu tokoh terkemuka di dunia bela diri. Murid mereka nggak terhitung. Kekuatannya nggak bisa ditebak. Dulu kakek memprovokasi musuh sebanyak ini. Bisa jadi ada guru dari mereka bertiga. Kali ini merepotkan. Kakek, mending kakek pergi dulu. Pergi apanya? Cuma 3 orang tua. Dengar, guru dan leluhur mereka sudah banyak yang kukasih pelajaran. Jangan teruskan lagi. Ya, aku dia. Saya Wendy, beri hormat pada ketiga sesepuh. Sesepuh, mohon Anda bertiga turun tangan. Buat menghukum di tempat orang tua ini. Hukum kepalamu. Tuan Bardi, Tuan Bari apa? Kami bertiga bukan apa-apa di hadapan Tuan Andi. Tuan Andi, Maaf, kami datang terlambat. Berlutut. Kakek, mereka. 3 sesepuh. Kalian itu 3 sesepuh yang terkemuka. Kenapa malah berlutut ke penjahat ini? diam! Kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia bukannya Andi Larto yang kalian segel 20 tahun lalu? Kami bekerja sama menyegel. Kalian salah. Dulu Tuan Andi rela mundur sendiri. Kalau enggak, mau kami bertiga bekerja sama pun juga akan sulit bertahan 1 jurus darinya. Tapi, Andi kembali pimpin aliansi bela diri, bangkitkan Latu. Mohon Tuan Andi menjabat Ketua Aliansi Bela Diri. Mohon Tuan Andi menjabat Ketua Aliansi Bela Diri. Mohon Tuan Andi menjabat Ketua Aliansi Bela Diri. Tuan Andi, mohon turun tangan. Kakek, Aku menolak. Berhubung Tuan Andi nggak mau jadi Ketua Aliansi, gimana kalau cucu Anda, Wina, yang menjabat? Kalau kau berani lagi main akal ke cucuku, awas ku hancurkan sekte Taichimu. Tuan Andi, apa kau nggak mau balas dendam anakmu? Asalkan jadi Ketua Aliansi,
Kau bisa ikut turnamen bela diri dunia dan lawan Raja Rehan. Tanpa perlu jadi ketua aliansi bela diri, aku tetap bisa habisi Raja Rehan. Jangan, Kau meragukanku? aku bukan meragukanmu, tapi dia sekarang warga negara Mercusuar. Dia dilindungi Federasi Bela Diri Dunia. Selain turnamen bela diri, kau nggak bisa bertindak sembarang. Memangnya mereka bisa habisi nyawaku? Mereka nggak bisa habisi nyawamu, tapi cucumu. Apalagi, sekarang dunia bela diri di Latu sudah terputus regenerasi. Nanti, akar bela diri Latu akan punah oleh mereka. Tuan Andi, turun tanganlah. Demi dunia bela diri Latu, Mohon Tuan Andi turun tangan. mohon Tuan Andi turun tangan. Bersujud? Bela diri Latu semuanya sampah. Kakek, kakek mau ikut turnamennya? Dunia bela diri Latu sudah terlalu hancur. Gak aku sangka, malah diinjak-injak kumpulan barbar. Kalau kakek nggak turun tangan lagi, mungkin bela diri kita akan punah. Kakek, aku dukung kakek. Para hadirin sekalian, selamat datang di lokasi turnamen bela diri dunia. Acara kali ini diadakan oleh negara Mercusuar, mengumpulkan para jawara dunia. Lantas siapa yang akan meraih gelar nomor 1 di dunia? Mari kita saksikan. Baik, Baik, dia adalah penguasa tinju bawah tanah, Maxon si tangan besi. Dia pernah habis si ahli tai chi dari Latu dan jadi terkenal di dunia. Mari sambut Maxon. Selanjutnya, ini lebih hebat lagi. Juara karate dunia, Yamamoto Ichiro. Dia dijuluki pembantai Latu, ahli hebat Latu yang tewas di tangannya mencapai ratusan orang. Orang Latu sampai nggak berani sombong. Selamat datang Yamamoto Ichiro. bagus. Selanjutnya lebih hebat lagi. Dia juara turnamen bela diri sebelumnya. Raja pembantai dari negara Mercusuar, Roxy Monster berotot. Apa aku penuhi syarat buat menantangnya? Apa aku penuhi syarat buat menantangnya? Astaga, itu orang Latu datang ikut turnamen bela diri dunia? Konon, setelah orang Latu tewas di tahun-tahun lalu, gak ada lagi yang berani ikut. Orang Latu, gak ada utusan lagi ya. Malah kirim pria tua yang ikut turnamen. Jenggotnya sudah putih. Kakek, sudah tua begini, aku sarankan jangan ikut deh. Jangan sampai nanti babak belur dihajar kami. Bela diri latih, benar-benar konyol. Tenang. Turnamen bela diri nomor 1 dunia bisa diikuti siapapun. Tapi bukan semua orang bisa ikut. Lihat alat pengukur kekuatan itu. Asalkan pukulanmu bisa capai 2000 pon, maka bisa ikut turnamen kami. Ayo, cepat daftar. Ini apa? Kakek dari Latu. Bukannya itu Kim Jeremy? Memang dia. Konon, dia kalahkan ahli Shaolin, Nagatu. Kekuatannya nggak bisa ditebak. Jangan-jangan kau bahkan belum pernah lihat alat pengukur kekuatan? Alat pengukur kekuatan? Benar-benar kampungan. Ini alat pengukur berteknologi tinggi. Bisa mengukur kekuatan secara akurat. Oh, ternyata begitu. Kakek, mending kau jangan ikut turnamen saja. Pukulanmu mungkin bahkan 1000 pon. Enggak, bahkan 500 pon pun nggak sampai, kan? Bukannya tadi sudah dikatakan harus 2000 pon baru bisa bertanding? 2000 pon? Kakek, kau masih bermimpi ya? Dia itu jagoan taekwondo. Sabuk hitam tingkat 9. Satu pukulannya bisa capai 2500 pon. Kau bisa capai 2000 pon. Kau tahu seberat apa 2000 pon? Kekuatan seringan itu, aku memang belum pernah dengar. Sombong. Tua bangka. Ayo, buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Kekuatan sejati. Itu 2480 pon. Bisa-bisanya 2480 pon. Kondisiku hari ini nggak begitu baik. Performanya kurang. Kalau enggak, bisa lebih baik lagi. Lulus. Kim Jeremy dari Doria, kekuatan 2480 pon. Lulus verifikasi.
Penuhi syarat turnamen bela diri dunia. Sungguh hebat. Taekwondo Doria memang hebat. Ini pun belum maksimal. Kalau bisa maksimal, bisa-bisa luar biasa. Benar. Sudah lihat, kakek? Pulang saja dan nikmati masa tuamu. Dengan tubuh rentamu ini, di arena nanti aku khawatir bisa babak belur. Kau, Yo, Nona ini cantik juga. Mau bersenang-senang sama aku? Kalau aku senang, aku bisa pertimbangkan kasih kau ke warga negara Doria. Biar kau nikmati hidup mulia. Saudara Kim. Miss Wendy. Saudara Kim, tolong aku. Kau takut apa? Sekarang kau itu orang Doria. Siapa berani mengganggumu? Ini, Waina. Kau ketakutan oleh gadis kecil ini? Bukan, dengar dulu. Sudahlah. Ada aku di sini. Kau takut apa? Nona kecil? Sudah kau pertimbangkan? Cobalah. Iya. Ternyata kau mau ikut turnamen. Naik ke ranjangku. Aku ajari kau taekwondo. Saudara Kim, cewek ini galak banget. Galak? Segalak apapun, tetap saja cewek. Tapi cewek ini, aku. Sudahlah. Jangan takut. Sekarang aku sudah berhasil naik ke taekwondo sabuk hitam tingkat 9. Apalagi, aku mau warisi kalian ayahku. Barusan sekali tendanganku hasilkan kekuatan 2480 pon. Itu, 2480 pon? Sebat itu? Kalau enggak, apa? Apalagi Yamamoto Ichiro di arena ini adalah ayah angkatku. Tenang saja. Aset keluarga Haris nanti jadi milikku. Di Doria, aku akan lindungi kau. Yamamoto Ichiro itu ayah angkatmu. Saudara Kim, bagus sekali. Wina, lalu kau, tua bangka. Dengar gak? Sekarang, aku dilindungi saudara Kim. Aku gak takut kalian. Oh ya, Saudara Wendy, nyalimu kecil sekali. Aku? $2.800? Ini, lulus. Wina Larto dari Latu, 2.800 pon. Lulus verifikasi. Penuhi syarat turnamen bela diri dunia. Berapa? 2.800? Ini rusak ya? Bisa hasilkan kekuatan 2.800 pon? Benar, rusak. Pasti rusak. Aku mau melapor. Alat ini rusak. Rusak. kau yang terlalu lemah. Kau! Nggak rusak kok. Nggak rusak. Nggak rusak. boleh aku coba? Tentu saja boleh. Saudara Kim, kakek ini sangat hebat. Kau hati-hati. Hebat? Cuma begini, kakek ini sangat hebat. Lihatlah pukulannya tadi. Kantung pasirnya saja nggak gerak. Mungkin tenaganya terlalu kecil, layar pun nggak tampilkan apa-apa. Aneh. Apa yang aneh? Wendy, kurasa nyalimu yang terlalu kecil. Dia cuma orang tua yang tunggu ajal. Memang tenaganya bisa sekuat apa? Saudara Kim, cepat lihat layar. Angka ini 8.000. Ini mau pecah rekor. Pecah rekor. Itu 9.999 pon. Ini nggak mungkin. Teknologi tinggi apa? Angka 10.000 pon saja nggak bisa ditampilkan. Lulus. Andi Larto dari Latu, 9.999 pon. Lulus verifikasi. Penuhi syarat turnamen bela diri dunia. Rusak. Pasti rusak. Memang rusak. Kalau begitu batalkan kualifikasi mereka. Bukan. Kau salah paham. Maksudku rusak. Bukan alatnya rusak. Tapi pilar yang gantung kantung pasir. Sudah retak. Apa? Kau kenapa? Selama masih hidup, pasti masih ada kesempatan. Johan, guru baikku. Aku sudah menunggumu 20 tahun. Akhirnya kau muncul juga. Baiklah. Keadaannya makin menarik.
Pendaftaran sudah tutup. Selanjutnya, silakan para peserta memilih peserta yang ingin ditantang. Termasuk 3 orang ini bisa dipilih semua. Aku mau menantangmu. Penantang pertama sudah muncul. Tuan Kim Jeremy, kau mau menantang siapa? Menantangku? Nggak, bukan kau, tapi dia. Baik, pergilah. Baik, Baik, maka aku umumkan pertandingan pertama resmi dimulai. Doria, Taekwondo tingkat 9. Latu, bela diri tradisional. Menarik. Baru mulai langsung pria lawan wanita. Apanya menarik? Takutnya cewek ini nggak tahan pukulan. Belum tentu. Hei wanita, jangan kira bisa memukul 2.800 pon. Kau sudah hebat. Aku jagoan Taekwondo dari Doria. Kau perhatikan baik-baik. Kok kau cerewet banget? Kau. Cari mati. Kau cuma bisa mengelak. Kau yang terlalu lambat. Kau cari mati. Rasakan tendangan berantaiku. Cuma segini level taekwondomu? Sungguh mengecewakan. Menyerahlah. Jangan harap. Bagus. Pukulan bagus. Bagus. Aku menyerah. Aku menyerah. Pergi. Tunggu. Ada apa? Ilmu bela diri apa yang kau latih? Bela diri Latu? Taichi. Kenapa? Kau mau belajar? Hati-hati. Kau curang. Curang? Ini turnamen bela diri nomor 1 dunia. Nggak ada yang peduli kau pakai senjata atau cara apa. Pemenangnya baru juaranya. Hina. Hina? Di negara Latu ada pepatah kuno. Ilmu bela diri itu seni membunuh. Siapa yang peduli kau pakai cara apa? Sekarang kau bersujud minta maaf padaku, maka bisa kuampuni nyawamu. Jangan harap. Keras kepala. Wina, jangan panik. Kalau nggak bisa lihat, jangan paksakan. Dengarkan dengan saksama. Hatiku akan kasih tahu jawabannya. Ikuti kata hatimu. Wanita, kau sudah buta. Mau gimana lagi kau melawanku? Ikuti kata hati. Ikuti kata hati. Aku mengerti. Wanita, kau mau diam dipukul olehku. Kau boleh coba. Kalau kau cari mati, aku akan kabulkan permintaanmu. Ya! Pukulan bagus. Hentikan. Dia masih hidup. Kim Jeremy. Apa bisa lanjut? Aku umumkan, pertandingan kali ini, Wina Larto dari Latu menang. Jadi, Wina, kau masih mau lanjut bertanding?
Mari kita beri selamat pada Wina. Kakek, makasih. Cucuku sayang, ini semua berkat usahamu sendiri. Hebat. Ini berkat ajaran kakek. Selanjutnya, masih ada yang mau lanjut menantang? Kakek, pergilah. Aku pergi ya. Aku saja. Semangat, kakek. Di turnamen bela diri kali ini, kau peserta tertuanya. Jadi, siapa yang ingin kau tantang? Semuanya saja. Apa? Bicara omong kosong apa? Semuanya. Kau bercanda? Kakek Latu, kau bisa memecahkan rekor 9.000 ponku. Sangat bagus. Kau berhasil menarik perhatianku padamu. Tampaknya orang Latu yang mati di tanganku. Akan bertambah satu lagi. 1 pukulan, Apa kau bilang? aku bilang, kau cuma layak 1 pukulan. Berani meremehkanku? Kakek, awas. Ini nggak mungkin. Tadi cepat sekali. Gimana dia melakukannya? Bukannya Latu sudah nggak ada jagoan lagi. Kau terlalu lemah. Aku menyerah. Aku menyerah. Menyerah. Dulu waktu jagoan dari Latu bilang menyerah. Kenapa kau nggak lepaskan mereka? Sekarang menyerah? Terlambat. Itu, namaku Johan Larpo. Hari ini aku datang demi menantang kalian semua. Sekalian, aku mau kalahkan semua yang hadir. Atau dikalahkan oleh kalian. Kau sebenarnya siapa? Namaku Johan Larto. Oh ya, aku punya nama lain 20 tahun lalu, yaitu Andi Larto. Punya nama lain, yaitu Andi Larto. Andi Larto. Ternyata kau orangnya. Benar, itu aku. Tampaknya pertempuran di antara kita gak terhindarkan. Aku ingatkan dengan baik hati. Aku dan mereka berbeda. Kau memang berbeda dari mereka. Kau jauh lebih lemah dari mereka. Sombong. Mana dia? Kakek, awas belakang. Coba begini. Kemampuan yang hebat. Terlalu lemah. Kau terlalu lemah. Apa kau keberatan kalau aku pakai senjata? Silakan. Ambilkan golok. Kau yakin gak mau pakai senjata? Buat hadapi kau? Apa begini cukup? Tuan, kau terlalu meremehkan aku. Golokku ini sangatlah tajam. Kau yakin mau lawan pakai tubuhmu? Kalau nggak dicoba, gimana bisa tahu? Baiklah. Ini Tongkat kain. menarik. Akan kuhancurkan tongkat kainmu. Gak mungkin. Kau kalah. Gak. Aku punya satu pedang lagi. Pedang ini pernah menewaskan banyak jagoan. Tadinya, aku mau simpan buat Raja Rehan.
Tapi hari ini, aku berencana gunakan padamu. Kalau begitu, gunakan saja. Kau harus hati-hati. Sangat cepat. Seberapa cepat? Kakek, Ada apa? Mati? Aku bunuh Andi yang terkuat dulu. Pria gak terkalahkan selama 1000 tahun. Orang tua dari Latu ini tewas dalam serangan dadakan Yamamoto Ichiro. Sungguh disayangkan. Tua bangka, sekuat apapun kau, memangnya bisa mengalahkan peluru? Zaman sudah berubah. Aku umumkan, di pertandingan tantangan kali ini, orang tua dari Latu kalah. Tunggu. Apa? kakek, Gak mungkin. Kecepatan peluru ini setara Barrett. Bahkan kendaraan lapis baja bisa tembus. Gimana mungkin kau gak apa-apa? Samurai negara Sakura sudah bertahun-tahun sama sekali nggak ada kemajuan. Guru, Kemari. Jangan khawatir, Rox. Itu Rox. Dia turun tangan. generasi muda terkuat negara Mercusuar. konon, dia mewarisi ilmu Raja Rehan. Entah kakek dari Latu ini bisa bertahan berapa kali serangan. Jagoan? Kau petarung Latu yang kalahkan guruku dulu? Bocah, kau terlalu muda. Pergilah, panggil gurumu ke sini. Orang tua, cuma kau saja masih mau ketemu guruku. Levelmu masih jauh. Hah? Hah? Hiwi. Orang tua, kekuatanku sudah lama melampaui bayangan. Begini saja, boleh saja kalau kau mau menantangku. Gimana kalau kita main sebuah permainan? Gimana mainnya? Gampang. Adu kekuatan. Adu kekuatan? Benar. Kekuatan kedua tanganku sudah lama melampaui guruku. Asalkan kau bisa membengkokkan tanganku, kau boleh menantangku. Bahkan menantang guruku. Begitu ya? Benar. Begitulah. Orang tua, kalau nggak tahan bisa minta berhenti. Aku ini paling hormati orang tua. Sakit sekali. Orang Lebih tua, kuat. Sakit kan? Boleh minta berhenti. Sekalian kau berlutut dan sujud 100 kali padaku. oh, memang agak sakit. Tolong kau agak kuat. Orang tua, biar kulihat kau bisa tahan sampai kapan. Lanjutkan. Kenapa orang tua itu nggak ada reaksi? Ini, Kau belum makan ya? Gak mungkin. Giliranku sekarang. Kembalikan. Bocah, tenagamu masih kurang. Panggil gurumu ke sini. Sudah muncul. Kemampuan penyembuhan Rox yang kuat itu. 5 jari. Sudah dislokasi masih bisa pulih. Sadis banget. Oh, luar biasa. Bicara omong kosong apa? Oi, iya, oi, oi, oi.
Tua bangka, hari ini aku pasti akan menghajarmu ke peti mati. Tua bangka, kau cuma bisa mengelak ya. Siapa kasih kau ilusi? Aku cuma bisa mengelak. Orang tua, kau melepas segelku. Nih, Ini, Segelnya lepas. Roxy yang sekarang baru, Roxy yang sebenarnya. Si monster berotot. sekarang Rox mengorbankan nyawanya buat tingkatkan paksa kekuatan ototnya 10 kali lipat. Entah petarung dari Latu ini apa bisa menembus pertahanan mutlak Rox. Pertahanan mutlak? Benar. Tahukah kau, gimana otot-ototku ini dilatih? Dengan peluru. Bahkan peluru pun gak bisa menembusnya. Kau pikir kau bisa melukai aku? Begitu rupanya. Kenapa? Kau sudah menyerah? Kalau begitu, mati saja. Oi! Iyai! Oi! Hah? Iya! Oi! Iya! Kali ini, ku sudah lengah. Iya! Oi! Cepat sekali, tapi tenaganya masih kurang. Sekarang, giliranku. Oh, iya. Apa? Cuma punya otot tanpa kecepatan. Gila! Kakek Latu itu benar-benar gila. Dia orang pertama yang berani berdiri sedekat itu sama Rox. Iya, sudah. Kau benar-benar bikin aku marah. Iya. Ada apa ini? mau apa ini? Kau lupa ya? Ototku bahkan gak bisa ditembus peluru. Kau bisa menyakitiku. Benarkah? Kau, gimana kau melakukannya? Tenaga dalam. Tenaga dalam? Otakmu memang terlatih baik. Tapi sekuat apapun fisik seseorang, organ dalamnya tetap paling lemah. Jadi, aku pakai tenaga dalam buat menyerang organ dalam. Kalah. Rox si monster berotot ternyata kalah. Petarung dari Latu, Johan Larto, adalah juara turnamen bela diri nomor 1 dunia ini. Lihatlah. Lama nggak ketemu. Andi Larto. Rihan, ketemu gurumu masih gak berlutut. Guru, Guru? Guru? Raja Rehan itu muridnya kakek? Murid durhaka, lihat apa yang kau perbuat. Guru, kau yang memaksaku. Kenapa nggak mau ajarkan aku puncak seni bela diri? Tungku berdarah? Kalau nggak, aku nggak akan kumpulkan para musuh ini buat bunuh putramu. Diam. Guru, sebenarnya aku nggak keberatan. Jadi putramu.
Aku membersihkan kau dari perguruanku. Bersihkan dari perguruan? Kau nggak bisa melakukannya. Andi, kapan balas-membalas dendam ini berakhir? Demi cucumu, segel bela dirimu dan mundur dari dunia bela diri. Kau takut? Guru, kau masih suka menggurui aku. Tapi sekarang aku sudah menguasai tungku berdarah. Kekuatanku pun sudah jauh melampaui dirimu yang dulu. Jadi apa? Aku masih memanggilmu guru. Kau sudah tua. Apa nggak baik menikmati masa tua? Kenapa harus ikut bertarung? Itu sudah nggak cocok buatmu. Tapi aku nggak merasa sudah tua. Nggak tua. Benarkah? Kalau begitu, gimana kalau begini? Tubuhmu bagus. Guru, sekarang kekuatanku sudah melampaui masa puncakmu dulu. Kau bukan lawanku. Menyerahlah. Mengingat hubungan guru dan murid kita, aku bisa biarkan kau hidup. Muridku, dulu aku nggak ajari kau bela diri karena kekuatan bukanlah segalanya. Puncak dari bela diri adalah jalan. Benarkah? Tampaknya pertarungan hidup mati gak bisa terhindarkan. Kakek, Nggak benar, itu melepas tenaga. Orang tua itu sengaja melepas rahang bawahnya waktu tertendang. Dia menetralisir semua pukulan. Kayak pisau yang paling tajam nggak bisa memotong. Sutra yang mengambang di udara. Kekuatanmu lumayan. Guru, aku sudah lama tahu rahasia melawan teknik melepas tenaga. Saat orang-orang menghadapi ketakutan, tubuh akan secara naluriah jadi kaku. Kayak angin kencang bisa jatuhkan pohon besar. Kau sudah berkembang. Pada akhirnya, berlatih tetap demi bisa pahami kelemahan sendiri. Tapi aku yakin, bahkan para dewa juga pasti punya kelemahan. Baiklah, baiklah. Kakek, bangunlah kakek. Tua bangka, aku sudah menemukan titik lemahmu. Kau tahu, tadi kau hampir mati. Apa? Muridku, apa kau berani menahan seranganku? Muridku, bukannya kau mengaku terkuat di dunia? Kok bahkan pukulanku yang sudah tua ini gak berani kau terima? Apa kau lagi menghindar? Raja Rehan sebenarnya takut apa? Benar. Apa yang perlu ditakuti? Aku nggak paham. Cuma pukulan orang tua saja. Raja Rehan bisa takut. Gak kenal lagi? Orang tua itu kuat sekali. Pukulan itu sampai bikin retak dinding alloy. Kekuatan pukulan itu mengerikan banget. Tua bangka, kau cari mati. Tua bangka, kau nggak sadar. Kalau aku juga bisa teknik melepas tenaga, tua bangka, aku cuma temani kau main. Cuma menggodamu saja. Tapi, tenang saja. Teknik melepas tenaga apa itu? Gak akan kugunakan lagi. Karena aku cuma percaya tinju kekuatan mutlak. Ini, otot punggung itu. Kayak iblis. Itu punggung iblis ya. Tua bangka, sudah tua. Yang kau bisa, aku juga bisa. Lagi pula, kekuatanku di atasmu.
Semangat, kakek. Tua bangka, usiamu sudah tua. Kalau itu 20 tahun lalu, aku sulit sekali mengalahkanmu. Tapi sekarang, kau sudah tua. Memang sudah tua. Gak deh, tapi aku gak mengaku tua. Gak mengaku tua? Kalau begitu, matilah. Hai! Apa? Memang sudah agak tua, tapi aku gak bilang aku sudah lewat masa puncak. Mana mungkin? Muridku, pernahkah dengar penyatuan manusia dan langit? Guru, kau yang terkuat. Guru, habisi dia. Tua bangka, kau cuma bisa mengelak ya? Mengelak, siku, lotot, Guru, rahang, antara kedua alis. Tua bangka, kau lelah ya? Lelah, Akhirnya kau lelah. Kecepatan penyatuan manusia dan langit memang sangat cepat. Tapi, gak bisa membunuhku. Aku muda, aku lebih kuat darimu. Biar harus kuras tenaga, akan kubuat kau mati kelelahan. Tua bangka, ketangkap juga kan? Kakek. Kakek, bangun. Kakek. Kakek, jangan bertarung lagi. Jangan bertarung lagi, kakek. gadis bodoh. Kakek bisa bela diri. Kakek. Si tua bangka, akhirnya kau menua. Akhirnya ku habisi kau. Tungku berdarah. Buka. Murid durhaka. Gak mungkin. Gak mungkin. Ajalmu sudah tiba. Jangan bercanda. Semangat, kakek. Gak mungkin. Gak mungkin. Sudah tua renta, kok fisiknya masih sekuat ini? Aku cuma main-main saja. Kau. lepaskan aku. Aku mau bantu guruku. Guru, aku salah. Ampunilah aku. Guru, kasih tahu aku, ilmu apa ini? Tingkat bela diri. Manusia langit. Kenapa? Mau belajar? Biar ku ajari. Baik. Di kehidupan berikutnya saja. Guru, lihat. Guruku kalah. Kakek.
Gadis bodoh. Perseteruan sudah berakhir. Ayo kita pulang. Gimana bisa guruku kalah dari dia? Si tua bangka itu, siluman ya.